mendapatkan titik terang ya. Lanjut untuk masalah asmaranya, oh di sini ada three hearts ya yang kena tusuk pedang. Artinya di sini kamu tuh dengan pasangan ya, ini khusus asmara berpasangan yang udah punya calon ataupun yang sudah rumah tangga, hati-hati dengan perasaan, jangan suka menyakiti perasaan pasangan. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah, Tarot Reader. Oke, happy weekend, semoga sehat selalu kalian kemanapun berada. Jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer, dan maskernya. Hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Leo di bulan Juni tahun 2020. Sebelum saya baca, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke guys. Nah, saat ini saya memang lagi membacakan tentang hoki atau peruntungan zodiak ya, dan dengan tema yang berbeda dari sebelumnya. Kemarin indoor, sekarang outdoor lagi. Oke, hari ini semoga kalian sehat ya, dan jangan lupa kalian kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang lagi bingung, kalau ada yang ingin lebih spesifik menanyakan tentang masalah kalian, silakan hubungi ke syakarina@gmail.com ataupun ke Instagram saya @Lala_Latifah_Tarot_Reader. Ya, pernah saya ulas ya karakter tentang Leo ini ya di video saya sebelumnya, dan sebelumnya sudah banyak sekali videonya, bisa kalian lihat atau tengok di video saya. Yang bisa saya kasih kesimpulan di sini adalah tipe orang Leo ini tipe orang yang memang lucu ya, humoris juga, gampang bergaul dengan orang, pandai mengambil hati orang, apalagi pandai mengambil hati lawan jenis. Tipe pengejar orang ya, kalau dia udah suka sama orang tersebut, dia akan dikejar orang tersebut sampai dapat. Tipe-tipe agak posesif, hati-hati nih Leo nih, kadang-kadang seperti itu ya, suka lupa diri. Terus dia juga tipe gampang cemburuan. Kalau orang yang disayangin itu dicolek sama orang lain gitu, karena dia merasa posesif gitu ya. Tapi nggak semua resonate buat semua Leo. Dan dia juga tipe orang yang ingin memimpin, tipe pemimpin lah ya, tidak ingin dipimpin, dia ingin memimpin. Makanya cocok jadi seorang leader, baik di dalam rumah tangga, komunitas ya, ataupun dalam bentuk organisasi dan instansi atau perusahaan. Orang yang gampang mengingat sesuatu dan tidak pernah mudah melupakan sesuatu. Jiwanya melo kalau dalam hal cinta, dan romantis, suka memberi kepada pasangannya gitu ya. Dan dia juga pandai untuk berkreativitas atau terhadap seni. Dia orang yang sangat menonjol dan orang berbakat dalam bidang seni atau di bidang-bidang art atau bidang-bidang kreatif lainnya, dan dia bisa menonjol di bidang tersebut. Jangan pernah menyakiti hatinya, karena dia akan selalu mengingat-ingat rasa sakit dia. Nah, itu sekelumit tentang orang-orang Leo. Oke, kita lanjut aja karir dia di bulan Juni ya guys. Oke, kita lihat ke sini. Nah, di sini ada kartu Two Pentacles ya. Two Pentacles. Artinya di sini Two Pentacles adalah dia butuh keseimbangan dalam karir. Sebenarnya dia agak repot bulan-bulan kemarin, atau belum menemukan pola yang pas untuk menemukan keseimbangan. Karir apa yang bagus buat dia ke depannya? Mungkin dia bosen, ingin ganti pekerjaan. Nah, dia mungkin ingin mengganti pekerjaan yang lebih cocok dengan usaha atau pekerjaan dia. Begitu juga dengan dagangan dia atau bisnis dia, mungkin dia sedang berusaha mencari pola yang cocok untuk meningkatkan potensi bisnis apapun yang dia kerjakan sekarang, ataupun cari peluang baru yang bisa meningkatkan performa kerja dia, biar dia bisa kembali menemukan jalan, yang menemukan feel-nya di bisnis atau di usaha dagangan dia ini. Jadi keuangan dia kembali seimbang, keuangan dia kembali masuk antara pengeluaran dan pemasukan gitu. Jadi dia lagi mencari sesuatu pola yang pas. Tapi jangan takut, kabar baiknya di sini bagi yang mengalami ini, nanti di bulan Juni, tapi ini general reading ya. Kalian akan menemukan keseimbangan kembali terhadap profesi apa yang kalian jalani, dan menemukan pola yang sesuai untuk bisnis atau usaha kalian ataupun karir kalian, dan kalian akan kembali stabil. Masalahnya sekarang ini lagi berjuang-berjuangnya untuk menstabilkan masalah yang sedang kalian hadapi di bulan-bulan
ini atau di bulan kemarin, dan di bulan Juni akan menemukan polanya. Tapi jangan takut, kamu harus terus berjuang sampai mendapatkan titik terang ya. Lanjut untuk masalah asmaranya, di sini ada 3 hearts ya yang kena tusuk pedang. Artinya di sini kamu tuh dengan pasangan ya, ini khusus asmara berpasangan yang udah punya calon ataupun yang sudah rumah tangga, hati-hati dengan perasaan, jangan suka menyakiti perasaan pasangan. Kalau ada gejolak-gejolak di dalam asmara, dalam prahara rumah tangga ataupun dengan calon kalian, jangan saling menyakiti, nanti akan ada perpecahan seperti itu. Akan ada perpecahan yang tidak kalian inginkan kalau kalian memang masih saling menyayangi dan mencintai. Makanya jangan egois gitu ya, selesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan menyakiti satu dengan lain. Kalau ada kejadian yang tidak enak di dalam rumah tangga atau hubungan asmara dengan calon kalian, selesaikanlah dengan penuh ketenangan. Cari akar masalahnya apa, kenapa kamu takut, dan kenapa kamu bisa berbuat di luar dugaan, maksudnya berselingkuh di luar dugaan kamu ya, di luar pikiran pasangan kamu. Intinya sih seperti itu. Berhati-hatilah dalam menyelesaikan semua persoalan, jangan sampai terjadi perpecahan. Ketiga, masalah yang masih single yang single di sini adalah the Fool ya. The Fool means artinya nggak masalah kalau kamu memang merasakan percaya diri yang luar biasa. Menjadi single is not bad for you ya, tidak jelek menjadi orang yang hidup sendirian, single, nggak punya pacar gitu ya, tidak ada calon ya. Kalau kamu ingin hidup sebagaimana kamu mau, sesuka hati kamu ya, lakukan saja, tidak peduli dengan kata orang. Kalau kamu memang merasa kamu harus pergi ke Bogor, ya pergi ke Bogor. Kalau kamu pergi misalnya ke Gunung Himalaya, pergilah ke Gunung Himalaya. Itu sesuka kamu, ikuti energi kamu, follow kamu. Memang Fool ini artinya orang yang tidak banyak berpikir panjang, mengikuti emosinya dia gitu ya, mengikuti alur hidupnya aja. Walaupun di depannya ada jurang nih, depannya ada jurang, tetapi dia berani untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan dengarkan apa kata orang. Kalau menurut kamu merasa baik melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Percaya diri pada dirimu sendiri. Meskipun itu terlepas benar atau salah tindakan kamu, jadilah orang yang percaya pada dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri ya. Tapi juga jangan ceroboh, hati-hati dalam melangkah. Kalau kalian salah melangkah, maka akan ada jurang yang akan jatuh lebih dalam lagi. Imbangkan emosi kamu, ya. Kalau kamu merasa kamu berhak untuk sukses, ya kenapa tidak kejar itu sukses. Kalau kamu suka di bidang misalnya film, senang di bidang musik, atau senang jadi seorang hiker, pendaki gunung, kenapa tidak? Lakukanlah dengan percaya diri. Tapi ingat, juga dengarkan apa kata orang-orang atau nasihat bijak dari orang-orang sekitar kamu, supaya kamu tidak jatuh ya, melangkah ke dalam, apalagi juga dalam asmara. Kalau kamu suka sama seseorang, boleh-boleh saja. Cinta buta jangan. Nah, cinta buta bisa ada kata the Fool ini, bodoh, gampang dibohongin, naif, dan orangnya juga gampang dimodusin. Hati-hati, harus benar-benar pakai intuisi kamu supaya tidak jatuh terdalam dalam masalah asmara kamu. Jangan gampang termakan mulut manis. Anjing menggonggong artinya ada orang-orang bijak yang akan memberitahu sebelum semuanya terlanjur terjadi. Jadi kamu harus benar-benar jadi orang yang luar biasa, menjadi pendengar yang baik buat dirimu sendiri deh. Jangan apa kata orang, dengarkan intuisi kamu berkata. Karena yang paling di dalam ini, paling jujur mengatakan hal sebenarnya kepada kamu. Oke? So, nggak apa-apa kalau kamu jatuh cinta, tapi jangan cinta buta. Terakhir adalah masalah keuangan. Oke, di sini ada Ace of Cups ya. Bagus kalau Ace of Cups ini ya. Pada akhirnya keseimbangan itu menghasilkan buah, adanya pekerjaan baru, ada penghasilan baru yang berlimpah. Saking berlimpahnya, air mengucur ke bawah gitu ya. Berbagi kepada banyak orang kamu bisa, kamu berlebihan dan berkecukupan sekali. Semua pundi-pundi keuangan kamu ada gitu ya, dan kamu bisa bayar ini bayar itu. Ada kerjaan yang datang terus-menerus, proyek baru atau bisnis baru yang bikin keuangan kamu bertambah baik. Tapi ingat, menghabiskannya itu yang gampang, mencarinya sulit. Seperti ini
Two Pentacles ya, berjuang keras tetapi begitu menghabiskannya luar biasa. Jangan begitu juga, itu negatifnya. Jadi kalau kamu punya uang nggak apa-apa berbagi, tetapi juga jangan serampangan, jangan ekstrim ya. Kamu perlu dong buat masa depan kamu juga ya, berlatih untuk menahan emosi yang negatif. Menghambur-hamburkan dengan ekstrim. Kalau menghamburkan untuk hal perlu-perlu yang benar-benar diperlukan nggak masalah, walaupun nilainya jutaan-jutaan, tetapi itu perlu buat pekerjaan kamu ya, buat kebutuhan ekonomi kamu, why not ya. Bersedekah ya nggak masalah, bersedekahlah kepada orang yang pas, bukan yang tidak pas. Sehubungan dengan baiknya kabar keuangan, entah itu dapat proyek baru atau bisnis yang berkembang baik. Lanjut masalah percintaannya, bagaimana nasihat dari Angel Love-nya? Oke, di sini nasihat dari Angel Love soal asmara di bulan Juni. Stay optimistic about your love life. Ya, tetap optimis bila dilanda masalah, dilanda prahara dalam asmara. Ya, ada hambatan, tetap optimis bahwa dengan positive thinking kamu bisa menyelesaikan segala urusan masalah asmara kamu yang terkatung-katung atau terhalang atau terhambat. Itu aja. Bila ada yang toksik, kamu bisa selesaikan dengan cara selalu dengan berpikir yang baik, menanamkan pikiran baik dengan niat yang baik dan iman yang baik bahwa kamu akan bisa menyelesaikan segala persoalan hidup kamu ya. Keyakinan itu salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah asmara kamu yang mungkin sedang dilanda masalah di bulan Juni. Oke? Tetap optimis ya guys. Lanjut, ini nasihatnya tentang asmara. Bagaimana dengan dari kata-kata ancestor, leluhur dan atau angel? Kita kocok dulu ya. Nah, ini dia nasihatnya, kelihatan. Atas saya bawa jauh seperti ini ya. Nah, ini artinya di oracle ini see beyond the curtain situation. Jadi seek itu adalah mencari akar permasalahan dari situasi yang terjadi belakangan ini, mencari informasi yang tepat. Jadi kalau kamu ada masalah, carilah informasi yang pas. Carilah akar masalahnya atau akar pahitnya sehingga bisa diselesaikan dengan segera masalahnya, bukan mencari-cari kesalahan atau pembenaran. Cari yang kebenarannya, kebenaran dari sebuah masalah tersebut ya. Cari, kalau memang kamu ada masalah dalam asmara, cari akarnya dan selesaikan dengan baik, dengan positive thing, bukan dengan bad emotional, dengan energi negatif, toksik, ngamuk-ngamuk, marah-marah dan menyalahkan orang banyak, menyalahkan orang lain. Toh kita juga salah, misal seperti itu, ngapain juga salahin orang lain. Cari masalahnya. Juga begitu juga dengan karir kamu. Kalau karir kamu lagi terhambat, cari akar masalahnya. Selalu cari ke dalam, bukan cari keluar. Jangan cari kesalahan terhadap lingkungan dan orang lain. Tidak perlu, karena itu akan mengundang energi toksik di mana-mana lagi. Ya, mengundang musuh lagi, lebih banyak mengundang orang-orang yang makin tidak respon sama kamu. Oke, intinya itu aja pencerahannya. Ya, semoga kalian mendapatkan info berharga dari apa yang saya bacakan untuk Leo di bulan Juni 2021. Bagi yang resonate, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ini selaras energinya dengan yang kalian yang saya bacakan, dan bagi yang belum selaras atau tidak resonate, saya ucapkan mudah-mudahan ini menjadi info berharga buat kalian, karena kadang energi terpecah-pecah di bagian tertentu saja, kadang di karir saja atau di bagian-bagian tertentu, di bagian asmaranya dan sebagainya. Dan ini hanya saya tarik bagi yang resonate, yang selaras ya energinya buat kalian. Karena general reading, kalau kalian ingin spesifik reading silahkan hubungi ke nomor ke email saya syakarina@gmail.com atau ke lalalatifah_tarot reader di Instagram saya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.